Ya, terima kasih. Selamat siang. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan wartawan atau jurnalis yang ada di IDX Channel di tanggal 5 Januari 2021. Nah, beberapa pertanyaan yang masuk antaranya adalah dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pandangan bahwa sebenarnya tujuan, upaya, strategi, tindakan untuk meningkatkan jumlah emiten itu menjadi salah satu hal yang cukup positif. Akan tetapi memang Bursa Efek Indonesia menjadi tempat mempertemukan antara investor yang melakukan transaksi pada objek transaksi, instrumen transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah emiten. Itu memang membutuhkan akselerasi sentimen yang memadai dan sesuai. Nah, untuk itu ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam rangka mencapai syarat-syarat dan tujuan untuk meningkatkan jumlah emiten. Antara lain yang pertama adalah melihat sektor atau melihat kinerja sektor atau industri yang memang sesuai pada keadaan atau pada peristiwa akhir-akhir ini, di mana kita ketahui bahwa kinerja seluruh sektor itu selalu memiliki perubahan yang sangat dinamis dan berada di antara kinerja Bursa Efek Indonesia sendiri. Nah, untuk itu sektor-sektor pilihan itu menjadi tujuan utama sebenarnya untuk menentukan klasifikasi mana emiten-emiten yang memang dapat dikategorikan potensial. Bukan berarti mengesampingkan emiten-emiten lain, tetapi kalau saya memiliki pandangan bahwa sebenarnya ada skala prioritas yang perlu diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kembali melihat fundamental perusahaan. Bukan berarti perusahaan yang memiliki fundamental belum baik atau dapat dikatakan belum sesuai kategori itu tidak dipenuhi kriterianya untuk melantai di bursa, akan tetapi memperhatikan atau memprioritaskan emiten-emiten yang memang memiliki fundamental yang dapat dikatakan menarik. Karena apa? Setelah melantai di bursa, pasar akan melihat kinerja emiten itu sendiri sesuai dengan kinerja fundamentalnya, sesuai dengan kinerja harganya pada saat IPO atau initial public offering. Nah, untuk itu klasifikasi untuk penentuan nilai fundamental perusahaan itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memperoleh apresiasi pasar. Kemudian yang ketiga, memang dapat dikatakan banyak kategori kapitalisasi, ada big caps, ada mid cap, ada small cap, akan tetapi memang kategori tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, untuk itu yang terpenting adalah apa? Melihat mana saja potensi-potensi emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi kecil untuk didukung dengan segala upaya agar melantai di bursa dengan tujuan menambah populasi emiten-emiten small cap atau kapitalisasi kecil yang memang memiliki potensi. Kemudian yang kedua pun demikian, melihat emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi menengah atau mid cap untuk didorong dan didukung sedemikian rupa agar melantai di bursa dan dapat mewakili representasi emiten-emiten mid cap atau kapitalisasi menengah dengan kinerja yang baik atau dengan nilai fundamental yang baik. Dan begitu juga big caps. Kalau kita perhatikan, memang emiten-emiten dengan kapitalisasi besar itu menjadi tujuan investor untuk melihat bagaimana potensi jangka panjang. Nah, untuk itu tiga kategori emiten tersebut perlu dikelompokkan dan dicari mana saja emiten-emiten yang paling potensial untuk didahulukan. Artinya sekali lagi bukan mengesampingkan emiten-emiten yang dapat dikatakan tidak memiliki nilai fundamental yang cukup baik karena ya kita sebut saja baru akan IPO atau berencana untuk IPO, akan tetapi tentu ada kategori dari segmentasi industri yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan. Nah, tiga strategi tersebut saya kira menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan minat pasar dan apresiasi pasar terhadap emiten-emiten yang listed di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, saya Lucky Bayu Purnomo. Kita akan jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan kita akan bahas bagaimana
perkembangan prospek ekonomi dan investasi pada masa yang akan datang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya Lucky Bayu Purnomo, dan ikuti terus channel saya Ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Terima kasih.